Beberapa hari terakhir ini media di Indonesia dihebohkan oleh film ini. Ya, Vina setelah 7 hari. Film ini sebenarnya diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh seorang gadis bernama Vina yang harus mengalami kejadian tragis hingga dirinya meninggal dunia. Kejadian ini sebenarnya sudah cukup lama, yaitu pada tahun 2016 lalu. Saat itu Vina yang masih berusia 16 tahun tengah melakukan perjalanan berkeliling kota Cirebon bersama dengan pacarnya yang bernama Eki dan juga teman-teman geng motornya. Hingga saat rombongan ini tiba di sekitar kawasan SMP 11 Cirebon, Eki dan Vina juga teman-teman geng motornya ini dilempari batu oleh kelompok geng motor lain. Mendapat serangan mendadak seperti itu, Eki dan geng motornya lalu tancap gas menghindari serangan yang semakin ganas. Namun ternyata kelompok geng motor itu mengejar mereka dan akhirnya berhasil menendang motor yang dikendarai Eki dan juga Vina, sehingga keduanya pun terjatuh dan menjadi sasaran kekerasan geng motor itu. Eki dan Vina dipukuli habis-habisan saat itu, hingga akhirnya Eki pun meninggal dunia. Hal yang lebih parah dialami oleh Vina. Menurut sumber yang berhasil tukang gambar rangkum, sebelum dihabisi, Vina sempat dilecehkan secara bergiliran oleh kelompok geng motor itu. Selanjutnya jasad Eki dan juga Vina dibuang di bawah jembatan layang dengan tujuan untuk mengelabui pihak kepolisian agar seolah-olah kematian Eki dan Vina disebabkan oleh kecelakaan tunggal. Dugaan awal juga menyebutkan bahwa Eki dan Vina juga meninggal karena kecelakaan tunggal. Namun beberapa hari setelahnya, ayah Vina, yaitu Wasnadi, mendapat laporan bahwa putrinya meninggal karena ulah salah satu geng motor. Hal itu juga didukung oleh kecurigaan pihak kepolisian yang menganggap luka di sekujur tubuh Vina dan Eki sangat mencurigakan. Dari sinilah kemudian pihak kepolisian mulai melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil menangkap 8 orang dari 11 orang terduga pelaku. Kesemua pelaku yang berhasil ditangkap itu kemudian diadili dan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup, kecuali salah satu pelaku yang bernama Saka. Ia hanya mendapat hukuman 8 tahun penjara karena saat itu ia masih di bawah umur. Namun setelah penangkapan 8 orang tersebut, seolah kasus ini hilang begitu saja. Padahal jelas bahwa saat itu masih ada 3 orang pelaku yang bebas berkeliaran. 8 tahun berjalan, akhirnya kasus ini kembali ramai setelah muncul sebuah film yang mengangkat kisah pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan juga sempat viral sebuah rekaman yang disebut sebagai pengakuan dari arwah Vina yang menjelaskan kronologi pembunuhan tersebut melalui tubuh seorang temannya. Siapa deh anaknya polisinya? Dede nggak kenal. Nggak kenal. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede. Melalui desakan masyarakat, akhirnya pihak kepolisian kembali melanjutkan penyelidikan kasus kematian Vina dan Eki. Bahkan mereka juga telah merilis nama-nama ketiga pelaku yang masih buron. Mereka adalah Andi, Dani, dan Peggy. Namun sayangnya hingga video ini dibuat, pihak kepolisian masih belum berhasil menangkap ketiga pelaku. Sempat santer terdengar kabar yang menyebutkan bahwa ketiga pelaku tersebut adalah kerabat salah satu pejabat, yang membuat kasus ini seolah sangat sulit untuk diungkap. Namun entah benar atau tidaknya kabar tersebut, semoga kasus kematian Vina dan Eki ini dapat segera terungkap, agar pihak keluarga dapat merasa lega dan juga arwah Vina bisa tenang di alam sana.